Nisku. Berapa orang yang menonton? Agak mepet juga sih tapi promonya. Ya udahlah. Sudah. Tuk 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 tuk. Dan na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Pak pak duda dupa dupa pak pak pak. Kalau live siang-siang gini tuh masih ada yang nonton gak ya? Ada yang nonton atau tidak? Tek tek tek. Duk 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 duk. Live 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 live. Meow. Mama 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 mama. Ada aku. Halo. Halo cintaku. Ini di sini nggak ada yang kelihatan ada yang menonton, makanya aku tadi bertanya. Jesus. Komennya delay ya. Iya. Oh, ini udah ada nih. Baru muncul ya. Asoy Mas Mario TP. Keren kamu Mas Mario. Ini biar resmi aja. Kemarin ada yang mensupport tapi tidak sempat muncul alertnya. Coba. Bab, muncul nggak? Kok belum muncul? Mas mentor hormat. Nah, masa begitu? Mas Mario? Coba kita tes dulu. Kenapa tidak muncul si support ini? Memang kadang-kadang juga nggak bisa juga sih si media share-nya si Susnya Bus. Tapi kemarin ada Mas Rais yang support. Terima kasih Mas Rais sudah membuat jarak antara milestone ini bisa semakin dekat untuk bisa saya membeli webcam. Kalau lighting kan sudah nih, Mbak. Nah, sudah. Yang di sini itu yang di sini ini mana sih? Nah, ini sama ini di sini. Nah, begitu kira-kira. Jadi kita ngapain nih hari ini? Selamat datang buat teman-teman yang 4 ini. Ini adalah live. Pengennya sih rutin. Pengennya rutin, tapi 2 hari kemarin itu tidak bisa karena di waktu-waktu tersebut tidak memungkinkan untuk bisa live. Di hari Kamis itu saya open mic open mic tanpa asap rokok yang diselenggarakan sama Dokter Mamat.
seorang dokter bedah di Jogja. Keresahannya adalah karena dia gabung ke komunitas terlalu banyak asap di acara open mic. Ya karena dokter dan nakes yang mana ya memang dalam tanda kutip anti rokok, sehingga jarang sekali untuk bisa gabung ke open mic stand up Indo Jogja. Jadi sehingga keresahannya menumpuk, kemudian baru di tahun 2025 kemarin bikin open mic bebas asap rokok. Dan yang Kamis kemarin itu open mic keduanya di Cana Coffee, daerah dekat Taman Pintar Yogyakarta, benar-benar tengah kota banget gitu. Itu open mic hari Kamis. Ada rekamannya sih, cuman kayak tidak mungkin saya tampilkan karena ada materi yang cukup berbahaya. kalau di review, jadinya potongannya nanti saya upload rutin di di Instagram begitu. Kalau mungkin teman-teman juga lihat. Terus kemarin Jumat ini tidak bisa live juga karena sorenya ada bukber komunitas, malamnya open mic gitu. Dan open mic-nya juga kebetulan saya rekam, terus bakal saya potong-potong dan upload di Instagram. Begitu. Dokter Mamat Al-Khatib, sarjana kedokteran gigi, bukan dong? Bukan, namanya Dokter Mamat bukan cuman dia. Mas Anung. Mas Chandra nanya apa aja boleh nih Bang? Boleh dong. Sikat aja. Bebas aja. Gas aja. Silakan kalau ada yang emang mau ditanyakan boleh. Monggo. Bebas. Silakan. BTW saya juga lagi nyari ini sebenarnya. Intrat apa yang portable dan bisa buat live gitu. Jadi dan cepat. Jadi buat streaming oke, dan portable. Kemarin ada kepikiran mau coba cari hi-fi dari Indosat, tapi nggak 1:1 gitu. Tapi masih nyari lagi sih. Bang, bagaimana menulis dengan tema yang benar-benar kita nggak resah dan nggak Bang, bagaimana menulis dengan tema yang benar-benar kita nggak resah dan pernah ngalaminnya? Agak susah, Mas Surun. Jujur agak susah itu. Bukan agak sih, challenging karena nanti agak kecil dikit. Karena nanti bisa jadi materinya kurang ada emosi di sana, sehingga ketika menyampaikan nanti kurang bisa diterima sama penonton. Biasanya begitu. Tapi apakah bisa dipaksa? Bisa. Maksudnya kalau emang mau sekedar mau nulis doang mah bisa aja. Jadinya ada ini nggak? Maksudnya ada contoh nggak? Apa maksudnya Mas Surun, materinya yang sekiranya emang nggak resah gitu? Chandra Purnomo, cara ngembangin komunitas yang udah 3 tahun belum ada penontonnya Bang. Ini sebenarnya juga dialami sama komunitas stand up Indo Jogja. Kami itu sempat mengalami penurunan kuantitas penonton itu sebelum COVID. Nah, kayaknya karena promosi kami juga kurang gencar. Bahkan di tahun 2026 ini masih ada aja orang yang tinggal di Jogja suka stand up tapi nggak tahu ada komunitas stand up comedy. Gitu. Jadi emang sangat maklum karena memang promosinya dan penyebaran informasi terkait komunitas kurang luas. Sehingga masih ada aja yang belum tahu. Nah, kalau buat saran saya buat udah 3 tahun tapi belum ada penontonnya, coba kolaborasi dengan
komunitas di kotanya. Di Jogja waktu itu kami collab sama Sulap, kami sempat collab sama SoundCloud, kami sempat collab sama Puisi. Gitu, jadinya cross audience. Jadi yang dari yang stand up bisa ikut ke apa namanya komunitas yang collab, kemudian penontonnya bisa ke penonton stand up. Jadi bisa nyampur-nyampur. Menurutku sih salah satu caranya bisa itu. Yang kedua adalah menggunakan apa ya, media-media lokal. Media-media lokal tuh kalau di Jogja tuh ada kayak misal Info Jogja, Jogja 24 jam, yang kayak gitu. Untuk persebaran informasinya. Karena siapa tahu emang nggak ada penontonnya karena nggak tahu, bukan nggak suka. Beda soalnya. Jadi memperbanyak cross sectionnya tuh gitu. Itu sih paling coba dua itu. Jadi banyakin promosi. Mungkin karena memang apa namanya awareness terhadap komunitasnya mungkin memang kurang. Sehingga emang nggak ada penonton yang datang karena memang nggak tahu kalau ada komunitasnya. Jadi bukan serta merta kayak udah apa nggak suka stand up nih penonton daerah sini atau daerah sini belum nerima stand up, nggak juga. Menurutku murni karena nggak banyak yang tahu. Karena open mic stand up itu juga sekarang itu terhitung ramai. Nah, salah satu efeknya adalah karena kami itu mencari tempat open mic yang memang sudah ramai dengan penonton. Jadi tempat kami yang sekarang Tilasawa Coffee itu sebelum ada kami itu sudah ramai tempatnya. Kami datang ke situ tiap hari Jumat open mic, ada penonton-penonton umum yang nonton, yang bukan niat untuk nonton stand up di hari itu. Jadi penonton bener-bener random umum. Awal-awal tuh masih banyak tuh yang dalam tanda kutip bukan keganggu sih, tapi kayak ada apa ya ini? Ada stand up gitu. Ada yang keganggu kemudian gak datang di hari Jumat. Ada yang kemudian stay. Nah, yang stay ini yang kita yang kita pelihara dalam tanda kutip. Makin lama, karena mungkin acaranya lucu dan segala macamnya, ya sudah. Komunitasnya berjalan dengan penonton yang sudah niat dan siap untuk open mic. Kira-kira begitu Mas Chandra. Semoga menjawab ya. Semoga menjawab. Jatuhnya akan jadi cerita lucu doang nanti ya. Iya. Cerita lucu sekadar komedi-komedi kocak aja. Misalnya temanya Ramadan sedangkan aku non muslim. Harusnya sih ada yang diresahin ya. Harusnya ada yang diresahin. Kayak ya maksudnya dengan yang kita muslim aja tuh resah dengan kelakuan orang-orang di bulan puasa gitu. Di bulan Ramadan. Apalagi yang non muslim pasti ada aja. Entah soal wal takjil lah atau soal orang-orang yang mungkin trek-trekan di waktu subuh gitu. Banyak. Harusnya banyak. Nih, kalau cara saya biasanya ya Mas Surun ya, buat misalnya kalau yang saya ada tema gitu, yang sekiranya saya agak jauh dari tema tersebut gitu. Ya andai kata itu saya mencoba saya adalah saya non muslim. Tema Ramadan. Sebagai non muslim
Kenapa saya bisa cari anak tiap harinya. Cuman, nah ini keresahannya masuk di sini. Gitu. Sebagai anak muslim saya senang bulan puasa di mana saya bisa cari jajanan enak tiap harinya. Cuman, misal, ya siapa tahu kan namanya keresahan orang kan beda-beda ya. Cuman saya nggak kuat rebutan sama ibu-ibu. Cuman kenapa jajanannya itu aja. Nah ini gelis aja. Bisa cari jajanan enak cuman apa gitu. Nah ini udah kan keresahan sebenarnya. Walaupun mungkin emang gak rasa-rasa banget, tapi kan gini, resah itu jangan diartikan hanya sebatas marah yang bener-bener wah gitu. Enggak. Karena tidak semua keresahan emang bisa begitu. Ada tertentunya aja. Enggak harus kayak wah apa segala macam wah gitu. Enggak mesti. Jadi ada bisa takut, ada bisa sedih, ada bisa penasaran, ada bisa jijik, ada bisa terganggu tuh kan bukan yang marah, tapi yang terganggu kan kayak apa sih gitu. Itu kan terganggu. Nah, itu juga bisa keresahan. Jadi keresahan tuh jangan direduksi hanya sebatas marah, jangan deh. Jangan. Dicari banyak banget. Kalau mau nyari di Google ya, wah keresahan tuh bentuknya bisa macam-macam. Jadi jangan cuman marah, jangan cuman direduksi dari marah aja. Begitu kira-kira. Mas Surun. Sebenarnya saya tuh ada penjelasan yang lebih lanjut terkait ini. Itu ada di kelas menulis saya. Sekarang lagi Ramadan sale 2 kelas bundling cuman 80.000 yang aslinya 120-an. Satunya itu membahas terkait bagaimana cara menulis tema yang sesuai dengan karakter dan keresahannya seperti apa. Begitu kira-kira. Tapi secara umum gambarannya seperti ini. Begitu Mas Surun. Oke, kita menjawab lagi. Ada yang terlewat sepertinya. Dari ini nih. Efektif gak sih Bang kalau ngenalin stand up dengan keliling open mic ke kafe-kafe? Efektif aja, efektif. Tapi kalau tidak diimbangi dengan promosi yang lebih luas, yang lebih oke, yang lebih masif, jadinya sama aja. Karena kayak percuma kalau dan tanda kutip ya nggak tersebar luas, mau keliling kafe 100 juga kalau nggak ada yang tahu kalau kalian sebagai komunitas tuh ada, percuma juga. Karena saya Bro Jogja tuh gitu, memperbanyaknya tuh dari situ, memperbanyak jaringan dan awareness tuh lewat promosi, pakai poster-poster kocak, terus tiap open mic teman-teman komunitas coba untuk posting di story masing-masing gitu. Jadinya keefektifan keliling kafe tuh bisa iya bisa enggak. Sebenarnya keliling kafe itu kalau yang komunitas-komunitas lain ya, kalau menurut saya tuh tujuannya adalah buat nyari penonton yang segmen-segmen baru. Misalkan kalau di Jogja kan kami itu kalau secara wilayah kami tuh main di daerah utara, di mana Jogja itu sebenarnya terbagi menjadi 5 bagian, utara, selatan, tengah, timur dan barat. Nah kami tuh mainnya di utara. Nah
Karena kebanyakan main di utara, otomatis penonton yang nonton adalah penonton-penonton dari utara. Apakah ada penonton yang di selatan? Ada. Makanya kami coba membuat dalam tanda kutip unit baru untuk membuat open mic di selatan. Nah di selatan ada open mic juga, penontonnya beda dan rame juga. Jadi untuk ekspansi. Nah kalau untuk mengenalkan, nah itu soalnya beda lagi. Karena walaupun kamu mau dibikin di selatan, di timur, dan di barat, kalau tidak terekspos dengan baik, tidak terbicarakan dengan baik, nanti takutnya sia-sia, takutnya energinya jadi terbuang. Jadi kalau menurut saya coba itu nih, entah teman-teman yang open mic mulai ngupload video stand up. Jadi gini, saya tuh juga suka mengencourage teman-teman yang sering rekam video stand up-nya untuk ngupload di sosmed. Buat apa? Ketika video stand up-nya viral di internet, orang akan penasaran, itu tampil di mana sih, kok kayaknya mantap, kayaknya kocak, kayaknya menarik. Nah, mereka akan secara sukarela datang ke tempat open mic. Gitu. Kira-kira. Mas Chandra Purnomo. Semoga menjawab ya. Aku penasaran gimana cara penulisan materinya yang tadi malam, Mas. Kok bisa pasarnya beruntun gitu, yang pas demo pakai bahasa Jawa keramet, dapat idenya gimana? Nah, ini salah satu alasan kenapa tadi saya bilang saya tidak bakal mengupload videonya, karena ini cukup sensitif, karena masih belum bisa menerima jokes. tapi intinya gini. Pokoknya saya ada membahas soal demo di Jogja. Terus ada sebuah cuitan di mana heran kenapa demo ini tidak menggunakan bahasa-bahasa yang santun gitu. Dapat idenya dari mana? Jadi gini, ketika sudah lama berstand up atau sudah banyak bikin jokes, tentu salah satu sense yang sangat terasah adalah sense membaca ironi. Jadi salah satu senjata kita sebagai komika tuh adalah bisa melihat bahwa ada sebuah ironi yang muncul dari sebuah fenomena. Nah, ironi yang muncul dari sebuah fenomena yang saya amati kemarin adalah, kok bisa demo, kok bisa ada heran orang pendemo tapi dituntut untuk santun. Nah, ironi tuh, kan demo kan identik dengan kekecewaan, amarah, frustasi, rasa sebal. Tapi kenapa harus santun? Nah, pertubrukan dua ide yang cukup bertolak belakang ini biasanya akan menghasilkan komedi. Begitu, Mas Anong. Jadi saya hanya tinggal menubrukkan aja. Orang marah tapi bahasanya santun. Udah. Sisanya ngikutin aja, tinggal alurnya seperti apa, udah. Itu ironi banget. Orang marah tapi bahasanya santun. Bahasanya santun banget tapi kata-katanya marah. Nah, ini pertubrukan dua ide yang ironi menghasilkan sebuah jokes dengan punchline beruntun seperti semalam, begitu kira-kira. Nah, ini kenapa saya belum berani mengupload, karena menurut saya kata-katanya masih bisa saya perbaiki, sehingga ketika saya upload di internet minim akan terjadinya ketersinggungan, begitu kira-kira. Tapi intinya begitu. Kalau misalkan ada yang tanya, sebenarnya contoh ironi itu kayak apa sih, Mas? Misalkan contohnya ya, dokter tapi takut darah, itu ironi tuh. Debt collector tapi soft spoken. Lagi ya. Pokoknya intinya yang bertolak belakang gitulah. Guru tapi wawasan kurang. Ini ironi.
Aneh ironi. Pilot takut ketinggian. Ini agak miris sih. Agak miris. agak miris. Ya, ini bisa. Pilot takut ketinggian. Bisa. Ini contoh-contoh ironi. Pertubrukan antara dua hal yang cukup kontras ini menghasilkan sebuah ironi. Gitu. Gitu. Atau takut misalkan. Nah, ini daftar-daftar ironi. Nah, ya kita sebagai komika seenggaknya punya sense untuk membaca adakah ironi dari sebuah fenomena yang terjadi di sekitar kita. Polisi baik mah ada nggak ironi dong? Masa polisi baik ironi? Enggak lah. Semoga bisa menontoninmu upload di Semarang, Mas. Mantap, Mas Yosua. BTW saya juga besok April itu akan membuka bagian di Semarang. Show-nya berjudul Aman ya. Nah, itu mungkin saya akan menampilkan materi itu di situ dengan bentuk yang lebih sempurna atau mungkin bahkan bentuk yang sempurna seperti itu. Kita harus lebih peka mencari ironi gitu. Coba sebenarnya saya dalam tanda kutip ya, latihan saya mencari ironi itu adalah saya mencari berita. Coba kita cari berita hari ini. Adakah sesuatu yang bisa kita cari sebuah ironi dari berita-berita yang ada? Berita-berita apa ya? Saya lagi nyari di detik.com. Dan ironi itu nggak mesti yang kayak gimana banget ya. Mahasiswi UIN Mas lagi rame. Wah ini saya agak menghindari bahasan-bahasan yang sensitif sampai kita benar-benar tahu apa ya, the whole story. Karena kan sekarang yang lagi rame malah uploadan di TikTok itu ya, jadi kayak agak atensi orang jadi berubah, bukannya membahas ya udah salah dibacok masalah, udah ngebacok salah, layak penjara udah. Berita. Coba kita nyari berita unik. Kalau berita ini tuh malah pusing ya. Kalau berita apa namanya? Berita hard news. Ini. Beritanya sih udah November 2025. Tapi bisa. Kalau nontonin orang debat di komentar, apakah termasuk ironi juga Mas? Biasanya lucu-lucu tuh mereka debatnya. Debat lucu tuh bukan ironi soalnya, Mas. Debat lucu tuh bukan ironi. Ya debat lucu ya sekadar debat lucu aja, nggak ironi.
mahasiswa Yordania ngefans banget sama Bahlil. Emang ada ya? Ada ya? Nah, itu dengarnya udah kocak tuh. Mahasiswa Yordania Bahlil. Kedatangan Menteri SDM Bahlil Lahadalia disambut antusias WNI Gen Z di Yordania. Nah, ini coba kita masukkan ke sini ya. Oke, nah nih. Up. Kedatangan Menteri SDM Bahlil Lahadalia disambut antusias WNI di Yordania. Nah, ini menarik nih, menarik beritanya. Apakah kita bisa mencari ironi dari sini? Mungkin aja, antara bisa atau tidak. Mungkin ironinya kayak, mungkin nggak banyak, tidak banyak apa namanya, apa sih, pejabat mungkin kita nggak tahu, tapi mungkin terus atau WNI Yordania jarang lihat apa namanya, pejabat Indonesia, bisa aja. Banyak gitu. Jadi melatihnya tuh gitu. Apakah kita bisa mencari sebuah ironi dari sebuah fenomena? Bisa. Coba aja dicari-cari. Boleh ngelempar premis untuk di review nggak bang? 25.000. Terlalu maksa ini. Terlalu maksa support. Tapi ditulis saja, karena kalau Anda nanti malah minta saya bikinkan jokes, itu minta dibikinin. Kocak. Nah, ini pertanyaan nih dari Mas Nanda. Kalau materi bahas tentang G-word itu sebenarnya punching down gak sih? Di sosmed kayaknya orang pada hina-hina G itu kayaknya gas-gas aja. Menurut opinimu gimana? Menurutku punching down karena minoritas. Mungkin sama kayak ada orang-orang yang membahas suku atau keadaan sosial tertentu untuk menjadikan bahan lelucon. Kalau menurut saya sih lebih ke sana. Jadi apakah punching down atau enggak? Nah, itu adalah, kalau saya sih kalau dibilang punching down lah, minoritas soalnya. Ya mau nggak mau deh, gimana? Cuman memang masyarakat Indonesia sendiri yang memang mungkin ada yang menganggap bahwa itu LGTV itu kok LGTV? Itu yang huruf-huruf itu yang harus dalam tanda kutip harus diperangi gitu, harus kayak wah enggak lah apa segala macam wah gitu. Jadinya ya memang punching down. Tapi apakah bisa jadi sebuah materi yang lucu? Bisa. Contohnya siapa? Bang Popon. Bang Popon Kerok membahas soal itu. Gitu. Jadi ya balik lagi sih. Karena waktu itu tuh karena sempat pernah ada komik di open mic membahas soal kaum tersebut, diupload di
sosmed, mungkin memang secara keberpihakan atau secara kalimat memang masih belum bagus, diserang akhirnya. Tapi kan balik lagi ke kuat-kuatan aja. Kalau emang secara prinsip begitu ya monggo, silahkan. Oke. Tadi Mas sebagai komika baru, apakah aman membawa materi kontrarian? Aman-aman aja mah. Kontrarian ya, kontrarian. Mungkin ada yang belum tahu kontrarian itu apa? Kontrarian. Nah, jadi pandangan umum seperti apa? Dia kontra. Nah, kalau menurutku selama dirimu bisa mempertahankan argumenmu seperti apa, gas. Bukan permasalahan sih. Yang sering terlewat dari komika-komika yang mungkin baru gitu, yang mungkin baru nyoba open mic apa segala macam, adalah premisnya itu masih belum bisa kita sebagai penonton tuh percaya gitu. Misalnya kamu punya opini terhadap sesuatu tuh A, alasanmu punya opini itu A, B, C, D, E, F, G. Kita kayak, tapi enggak lagi gitu. Jadi kontrarian itu selama masih bisa dipercaya oleh penonton, kenapa kamu punya opini seperti itu, masih aman-aman aja. Misalkan ya, yang paling contoh ekstrim banget, misal ini kan kontrarian banget nih. Kontrarian banget lah. Masa nggak kontrarian? Menurut saya bumi itu datar. Ini apakah membuat penonton punya sikap? Iya. Orang, loh kok ngomong gitu? Nah, kalimat setelah ini adalah kalimat yang menentukan jokesmu bisa diterima apa enggak. Masuk akal untuk mereka apa enggak. Menurut saya bumi itu datar karena A, B, C, D, E, F, G, A, E. Jadi ketika penonton mendengar jokes tersebut, oh iya masuk akal sih, masuk akal tuh, opininya orang ini masuk akal, bisa gitu. Jadi kontrarian tuh bukan masalah aman atau enggaknya, tapi bisa apa enggaknya mempertahankan opini kontrariannya itu. Karena siapa tahu materinya ya hanya sekedar kontra aja. Kan ada orang-orang yang emang yang kalau di Amerika tuh sebutannya shock comedy, memberikan sesuatu yang mengejutkan tapi nggak ada isinya, cuman pengen penonton terkejut aja. Tapi secara fondasi argumen kurang kuat. Oh, kebanyakan yapping ya kayaknya. Kebanyakan yapping ya mas ya. Begitu kira-kira. Apakah ada pertanyaan lagi? Silahkan. Boleh Mas Chandra, kalau mau nulis silahkan ditulis aja. Kalau nunggu saya mah malah saya nggak iyain, ditulis aja. Silakan. Jadi tempatku lagi viral orang mukulin anak yang lagi mokel. Semua orang ngebela yang mokel dan menurutku aneh. Orang mokelku dibela, orang ngelanggar hukumanku dibela. Oh, yang itu ya, yang kayak di sawah itu ya. Saya udah nonton videonya. Nah, sebenarnya cara aman bukan cara amannya juga, tapi kayak cara untuk ngetesnya
Kalau misalkan saya tanya gini, Mas Azizi, iya emang ngelanggar eh, rukun rukun iman tuh jangan dibela segitunya. Tapi apa iya mukulnya harus segitu? Gitu. Jadi ketika kontrarian tuh ketika eh, tantangannya adalah ketika ada serangan, bukan serangan sih, tantangan argumen balik, apakah kamu bisa menjawab? Kalau nggak bisa ngejawab berarti belum sekontrarian itu. Cuman sebatas pengen bikin yang kontra aja. Karena kalau kamu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kayak, iya, emang mokel tuh salah, tapi apakah orang itu layak dipukul segitunya? Apakah layak untuk direkam dan dipermalukan begitu? Kan dia mokelnya ngejauh tuh kalau dari videonya. Bukan di rumah makan, bukan di apa. Melipir sehingga orang nggak tahu kalau dia mokel. Ya udah. Nah, apakah kamu punya argumen counter dari pertanyaan saya barusan? Kalau masih belum bisa nyari, berarti masih sebatas kontra tapi nggak punya argumen yang lebih lanjut. Begitu. Nah, karena saya nonton videonya dan komentar orang kebanyakan seperti itu, bahwa banyak yang heran kenapa dipukulnya segitunya. Kan bisa diomongin, kan nggak usah pakai mukul. Konsepnya sama kayak yang anak yang ada di Tual yang di bunuh sama aparat. Kan menurut kesaksian si aparatnya, si anak ini naik motor kecepatan lumayan tinggi. Si polisinya mengisyaratkan untuk memberhentikan si anak, tapi dengan mengayunkan helm, nggak tahu gimana kena kepala. Itu kan nggak masuk akal tuh, gitu. Kan bisa diteriakin, bisa dihadang aja bisa. Kenapa langsung diayun? Nah kan gitu. Nah sama nih, ada orang mokel. Apakah salah menurut agama? Mungkin salah. Tapi apakah salah sampai segitunya salah, sampai bisa atau boleh atau layak dipukul? Nah itu dia. Dan anak-anak gitu. Dan yang mukul orang dewasa. Remaja sih kelihatannya, tapi ya. Sebenarnya saya nemu dalil orang kalau udah dihukum dunia nggak akan hukum daerah, jadi bisa jadi yang mukul mencoba melindungi. Nah, oke, katakanlah misal dengan itu. Tantangan selanjutnya untuk materi yang kontrarian adalah apakah argumenmu bisa diterima penonton dan terdengar menggelitik gitu. Saya kasih contoh. Waktu itu tuh kalau nggak salah ada materinya Bang Adri yang sempat kombut sama Aldo. Jadi Bang Adri tuh kombut soal ada seorang istri, aku lupa antara dibakar atau dibunuh sama suaminya hanya karena si istri memberikan kopi dingin. Itu kalau nggak salah ada berita seperti itu. Nah, Bang Adi tuh mencoba kontrarian, mencoba dalam tanda kutip membela perlakuan suaminya. Lalu yang coba dilempar argumennya adalah, menurutmu itu kopi dingin keberapa? Nah itu kan menggelitik, kayak nggak mungkin sih kopi dingin pertama gitu. Itu kayaknya kopi dingin kesekian itu. Makanya marah.
Itu kan penonton kan jadi melihat sebuah sudut pandang yang baru kayak, oh emang oh make sense sih gitu. Ada make sense. Jadi nyari argumennya yang memang sudah sudut pandangnya yang sudah menggelitik. Begitu kira-kira. Ah nih, Yogi, bagaimana cara Mas Ambas buat bikin outline kerangka untuk materi special show? Wah, kalau special show yang saya yang pertama malah. Jadi eh ini special show saya yang ini. Nah, saya cari gambarnya biar saya cari gambarnya dulu biar biar terbayang. Nah, bab. Ini itu saya merangkum sekitar 1 jam lebih materi terbaik saya setelah COVID gitu. Jadi saya rangkum jadi satu aja materinya. Nah, cara bikin outline atau kerangkanya adalah ya karena saya udah ada jokesnya, sudah ada. Saya bikin kerangkanya adalah saya mau membuka dengan apa, saya mau nutup dengan apa, gitu. Tapi emang gimana ya cara membahasarkannya ya biar paham. Jadi kalau waktu itu tuh tema Lorem Ipsum itu terbagi menjadi 3 bagian, yaitu adalah membahas soal badan, membahas soal komunitas, bahas soal keluarga. Nah, bahasan saya itu tiga hal ini gitu. Jadi diri sendiri, maksudnya membahas diri sendiri, kemudian sesuatu yang dekat, sesuatu yang luar. Gitu. Jadi bahasan saya 3 ini dulu. Karena joke saya kebanyakan soal ini. Akhirnya saya masukkan ke dalam part-part ini gitu. Nah, kalau outline-nya itu kalau nggak salah ya, ingat-ingat, ini menjelaskan badan saya sebesar apa, terus efek penyebab, terus kemudian efek. Nah, terus ini sama nih menjelaskan saya dan komunitas sebagai apa, suka duka, efek. Ini sama juga menjelaskan saya dan keluarga. Terus ini ada akan keluarga, terus kalau nggak salah secara umum begini Mas Yogi. Jadi pakai formula ini, pakai formula fakta kasus, efek, solusi, kesimpulan. Jadi
tiap bagian tuh saya ada ininya. Walaupun nggak semua ada ya, walaupun nggak semua ada. Tiap Padahal belum buka puasa tapi saya udah makan daging. Makasih, mantap Mas Yogi. Tapi kira-kira begini ya Mas Yogi ya. Jadi tiap tiap pembahasan tuh saya selalu menyelipkan ini. Apakah selalu ada solusinya? Biasanya enggak. Tapi yang biasanya ada selalu ini. Fakta kasus sama efek. Kesimpulan itu biasanya saya taruh di akhir untuk masuk ke bagian kedua dan bagian ketiga. Jadi seenggaknya untuk menutup ini adalah part A. Kesimpulan dari part A ini. Udah ya, kita pindah ke part B. Part B, bla blibu, kesimpulan. Udah ya part B, part C, tat gitu. Kalau secara pembagiannya seperti itu. Kira-kira. Bagaimana Mas Yogi? Apakah terbayang? Walaupun saya sebenarnya ada pengen bikin show lagi, cuman sampai sekarang masih belum ngerti saya mau bahas apa. Karena untuk show yang kedua udah bukan best of the best lagi, tapi kayak mungkin ada sebuah tema yang pengen saya sampaikan. Nah, saya pengen ngomongin ini. Nah, ininya belum ketemu sampai sekarang. Sehingga bahkan untuk rilis poster aja masih belum bisa karena belum tahu mau bahas apa. Kalau udah pengen tahu ngebahas apa baru bisa ngegali gitu kira-kira. Pertanyaan lagi. Oh ini, Bung Mario TP. Mas gimana caranya mengasah? Kita baca sini. Bab. Mas gimana caranya mengasah keresahan, apalagi punya kepribadian yang kalau ada masalah seringnya ya udahlah. Terus bisa kasih tips nulis setiap hari walau belum ada lomba atau keperluan lain. Ini Mas Mario, ini saya sebenarnya relate. Nah ini menurut saya sih bisa ini aja tuh udah bisa jadi sebuah jokes sendiri. Kalau ada masalah seringnya ya udahlah. Masalah sekecil apa yang ya udahlah. Masalah sebesar apa yang ya udahlah, atau motif masalah. Ini saya langsung kasih contoh ekstrem aja ya Mas Mario TP. Apakah kalau amit-amit sih, amit-amit, tapi apakah kalau nanti Mas Mario TP masuk neraka tetap ya udahlah. Mario TP neraka tek. Ya namanya hidup. Ada suka ada duka. Maksudnya kenapa terlalu seperti orang Jogja nerimo ing pandum. Mario TP. Gitu. Jadi justru sudut pandang kalau ada masalah seringnya ya udahlah tuh bisa jadi sebuah kacamata. Bisa jadi sebuah angle karakter / persona yang dimiliki gitu Mas Mario. Ngelihat sesuatu ya udahlah gitu. Orang ngelihat sesuatu tuh bisa marah, bisa nggak marah, tapi ya Mas Mario TP lebih ke ya udahlah. Ngelihat ada penganiayaan gitu misalnya, atau ada yang kemarin di Jakarta rame-rame gitu. Ya udahlah, emang banyak orang begitu ya. Ya mungkin
namanya orang buru-buru gitu atau yang lain sebagainya gitu. Jadi melihat sesuatu tuh bukan mencari sesuatu hal yang negatif dari situ atau sesuatu yang positif dari situ, tapi melihat sesuatu dari yang kayak memang mungkin dunia tuh berputar ya seperti itu gitu. Nggak mungkin ya. Ini menurutku sudah menarik, sudah cukup menarik Mas Mario. Menurutku juga bisa ngolah dari sini sih menarik juga. Kira-kira begitu. Nah, saya sambil mencari. Bisa nggak sih? Masih belum bisa ya. Tasat. Nih bisa nih. 100.000 dari Rais, pesan Asoy Mas Sanpras. Terima kasih Mas Rais, akhirnya bisa. Iya. Keren. Terima kasih Mas Rais. Akhirnya bisa untuk menampilkan. Jadi menarik ya. Iya kalau menurut saya sih menarik Mas Mario. Hal yang antara hal yang besar coba untuk dikecil-kecilkan atau hal yang kecil coba di besar-besarkan. Akan dicoba di LS selanjutnya. Mantep. Asik banget. Tapi tadi kayaknya ada pertanyaan lain deh. Bentar. Oh ini. Terus bisa kasih tips nulis setiap hari walau belum ada lomba atau keperluan lain? Kalau saya Mas Mario, walaupun dengan tadi ini ya, apa ya, kalau ada masalah seringnya ya udahlah. Itu adalah dengan mencoba menuliskan apapun yang ada dalam pikiran. Bentar, saya ini. Dirimu bisa menggunakan ini. Cara seperti saya kemarin. Menulis data keresahan yang saya alami semingguan terakhir, hal yang baru, hal yang berubah, hal yang baru didapatkan. Gitu. Jadi semingguan terakhir atau 2 minggu terakhir tuh lagi ngerasain hal apa? Kan keresahan kan tuh nggak mesti ya, ada marah, ada kesel, ada penasaran, ada takut, ada aneh, ada sedih, gitu. Jadi menulis aja. Memaksanya tuh menulis ini tanpa ada pikiran, oh ini kocak nih, oh ini apa namanya, ini hal yang apa namanya mengganggu nih. Karena dari sini kemarin tuh saya nemu yang akhirnya saya jadikan materi stand up. Benar, saya coba copy di sini ya. Nah, saya coba copy materinya. Nah, kemarin saya tulis. Ini materi saya coba kemarin 2 kali, lumayan
dapet ketawa lah. Hmm, ini walaupun ya ketawanya nggak yang gimana-gimana banget, cuman eh jadi keresahan saya adalah saya tuh nggak begitu paham sama pemikiran para perokok. Itu keresahan saya karena saya ada temen dia suka banget rokok 76 nanas. Terus saya tanya jawabannya nih. Nah kemudian ini tuh muncul dari saya, ya udah menulis random dulu aja. Saya iseng lah. Saya cek satu bungkus 7 nanas 15.300. Terus saya nyari di Tokped. Nah, saya nyari di Tokped tuh memang udah dalam tanda kutip mencari hal-hal yang lucu lagi, hal-hal yang ada kekocakannya. Nah, entah memang Dewa Komedi sedang berpihak kepada saya nemu di Tokped nanas madu pemalang manis fresh langsung kupas. Saya jual di Tokped dengan nama Toko Mas Joko Buah Segar. Nah, ini saya ada pansen ini. Toko Mas Joko Buah Segar. Ah, pria Solo itu lagi. Nah, masuk satu jokes di situ. Nah, ini harga-harganya 13.000. Maksud saya kalau emang suka banget nanas, kenapa nggak beli buah nanas? Nah, nih. Rokok nanas 15.300. Nanas harga 13.000. Kalau emang suka banget nanas, kenapa nggak beli buah nanas? Kenapa malah beli rokok nanas? Nah kemudian saya what if, saya pakai what if di sini. Jadi saya curiga kalau dia lagi pengen nanas terus keluar rumah lihat ada penjual nanas, enggak ah, kan aku pengen nanas, masa beli buah nanas? Ironi nih, dapat ironi satu. Ironi yang lain, mending beli rokok nanas. Aku suka banget nih nanas yang manis di lidah, pakai di tenggorokan sama sakit di paru-paru. Itu. Kemudian saya kalau nggak salah ada tag di sini. Tagnya adalah lalu ia masuk ke rumah sakit dan menggunakan BPJS tamat. Nah, jadi keresahannya pertama dari sini Mas Mario. Cuman ya sekedar interaksi aja. Mungkin emang nggak yang rasa-rasa banget, cuman bikin kepikiran aja. Dan kerasa pengen diulik begitu. Kira-kira seperti itu. Mas Mario. Apakah terjawab? Atau ada pertanyaan lain teman-temanku yang ada di sini? Silahkan menanggapi ya Allah. Kayak apa gitu loh menanggapi. Mangga silakan. Silakan. Ada 6 orang yang menonton. Mangga. Ini sih, ya kira begini. Kalau yang saya bikin materi kemarin karena dadakan juga. Jadinya secara penulisannya juga masih agak berantakan. Terkait hal berikut.
Oh, astagfirullahaladzim. Gitu kira-kira. Nah, saya juga nyari berarti menulis perasaan di tiap momen tuh sama yang menarik. Coba kita dikulik ya. Aku coba mas Mala. Mantap. Boleh dicoba Mas Mario. Jadi menulis perasaan apa yang dirasain, terus coba dikasih sikap dan dikasih alasan. Itu nanti insya Allah akan mendapatkan premis. Begitu. Saya coba cari materi saya yang lain yang oh iya, saya juga punya materi. Kalau ada yang inget tuh waktu itu tuh pendaki Brasil yang jatuh ke Gunung Rinjani itu kan bikin dunia heboh karena dunia ngerasa bahwa tim SAR Indonesia itu dirasa kurang gercep dalam menangani kasus tersebut. Alhasil Instagramnya Pak Prabowo itu diserang sama orang Brazil. Jadi ada satu postingan yang isinya kebanyakan orang Brazil. Nah kemudian saya mikir, saya kan itu melihat sebuah fenomena itu ya. Kemudian saya mikir, jangan-jangan memang ini tuh dalam tanda kutip ini adalah karma yang diterima. Karma yang diterima karena orang Indonesia itu suka banget komentar-komentar jelek ke apapun yang gak seharusnya. Kan sering banget orang Indonesia tuh kayak menghujat dulu tanpa tahu situasinya kayak apa. Yang penting review jelek, gak tahu konteksnya, gak mau tahu itu hoax, gak mau tahu itu adalah mungkin fitnah, gak mau tahu itu adalah penggiringan isu, nggak mau tahu. Yang penting langsung gas jemari bekerja gitu. Nah kemudian saya cari contoh ekstrim, ada nggak review jelek dari orang Indonesia ke tempat-tempat yang nggak umum. Saya coba cari, iseng nih, niatnya emang riset. Saya cari di Ka'bah Mekah. Saya cari review bintang 1, ada orang Indonesia review bintang 1 Ka'bah Mekah. Nah materinya kayak apa? Nah ini saya berencana besok, belum tahu tag-nya kapan sih, tapi pengen banget materi saya yang itu satu set itu materinya saya jual plus membedah bagaimana saya menulis materi tersebut gitu. Niatnya begitu, tapi yang namanya niat kalau belum dilakukan ya masih niat. Tapi saya pernah bikin yang begitu. Jadi saya lihat ada sebuah fenomena, terus saya tanya sama diri saya, ini menurut saya apa ya gitu. Ya menurut saya fenomena si orang Brazil yang menyerang Instagramnya Pak Prabowo ini unik aja. Apakah marah? Enggak. Tapi terganggu mungkin. Karena kayak, oh akhirnya Indonesia diserang juga ya sama orang asing gitu. Serangan cyber yang netizen gitu. Nah itu, saya ngerasa itu adalah sebuah serangan. Kemudian saya cari, saya coba riset, iseng-iseng aja. Kalau nggak ketemu ya udah, kalau ketemu ya syukur. Sama seperti tadi yang konteks ini. Sedangkan nanas madu pemalang manis fresh langsung kupas. Ini saya
nyari nemu ini. Oh, udah masukin yang lagi viral. Keren. Yang penting mau riset. Yang penting mau ngulik. Begitu. Kira-kira. 3 kata lucu diserbu warga Brazil. Yang kocak. Kocak. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Udah live 1 jam 10 menit. Lumayan ya. Saya kira udah 1,5 jaman. Ternyata baru 1 jam 10. Saya tuh heran sebenarnya sama orang-orang yang live bisa 6 jam tuh punya kehidupan gak sih? Tapi maraton 24 jam ya. Dan tiap menit disawer orang terus. Gak bisa orang adanya 200 juta tuh nggak ngerti dah tuh maksudnya. Kerjanya apa itu orang? Atau ada teman-teman di sini ada yang pengen di review materinya atau ada kayak link Instagram yang mau ditonton bareng-bareng. Jangan YouTube ya, kayak YouTube ntar takutnya ini soalnya. Takutnya apa? Copyright. Kalau ada video Instagram yang mau ditonton bareng-bareng terus dibedah, silakan, boleh. Enggak tidak harus nyawer. Tapi kalau mau ditonton aja, siapa tahu emang butuh masukan, boleh. Silahkan. Monggo. Ini 5 yang menonton siapa aja sih kalau boleh tahu nih? Kalian muncul dong di kolom komentar. Halo. Sambil nyupir kemana nih, cintaku? Mas, cara cari pasangan berlayer-layer. Berlayer-layer ini bagaimana? Tolong dielaborasi, Mas Hengki. Masih ada sambil menunggu waktu buka. Mantap, Mas Mario. Mantap. Walaupun tinggal 4 ini. Berarti Mas Mario, pacar saya nih, Mas Hanung, Mas Hengki 4. 3. Kok tinggal 3? Kok jadi 3?
Alhamdulillah kembali 5. Tolong Mas Enggi, cara cari pasangan berlayar-layar ini maksudnya bagaimanakah? Oleh dielaborasi. Oh, nyupir cuci piring, ya Allah. Kenapa aku kira nyupir itu dalam menyetir? Cuci piring. Buat pasangan biar tidak cuma di layer 1. Ya, cari yang lebih. Bentar. Masalahnya gini. Makin kesini, Mas Enggi, makin kesini ya. Makin kesini tuh saya mikir bahwa punchline layer itu kayaknya udah nggak relevan. Kenapa? Karena bisa aja punchline-nya layer 1, tapi lucu banget, bisa. Maksudnya kita jangan udah mulai tidak berpikir bahwa punchline itu harus layer 4, layer 5, layer 6, layer 7 karena permasalahannya adalah kalau setup-nya tidak bisa menjebak penonton dan mengarahkan asumsi penonton ke sebuah titik, mau punchline layer 10 juga tidak berhasil. Nggak bakal bisa berhasil. Tapi punchline layer 1 bisa sangat efektif. Gitu. Jadi jangan menurutku ya mulai sekarang nih jangan mulai kebalik. Maksudnya kayak wah, aku harus nulis punchline sampai layer 6, layer 7, layer 8, tapi lupa untuk memberikan setup yang manis, yang baik, yang menjebak, sehingga membuat penonton terarahkan asumsinya ke sebuah titik untuk bisa dipatahkan menggunakan punchline. Gitu. Nah, saya coba cari yang menurut saya layer 1 tapi ini deh, ini. Ini menurut saya pasal layer 1 banget gitu. Ini terbantu dengan delivery dan setupnya yang sudah mengarahkan penonton ke sebuah titik. Tapi maaf kalau agak sedikit jorok ya. Tapi harusnya bisa. Ini. Ini setupnya. Punchline-nya mah remeh banget. Pasarnya remeh banget. Ini hiperbola. Saya cuma pakai hiperbola doang. Jadi ini kalau misalkan mau dihitung-hitung ya kan 125 ke 45 tuh 80. 10 kilo 5 cm. Berarti kan 8 kali 5 40. Cuma nambah 40 cm. Cuma nambah 40 cm secara hitung-hitungan matematika yang sebenarnya ya. Tapi saya cuma hiperbola aja. Berat saya sekarang 125. Kalau tahun depan berat saya jadi 45, titik saya 2 meter. Nah, penonton ketawa karena tidak expect.
Itu jadi panjang bener, jadi 2 meter. Apakah ini bisa diganti jadi 6 meter, 7 meter, 8 meter? Bisa. Tapi bisa jadi penonton kayak, wah terlalu panjang kalau 8 meter. Jadi terlalu aneh, nggak masuk akal. 2 meter jadi ideal. Gitu. Apakah bisa saya bilang 1 kilometer? Bisa. Bisa. Cuman apakah jadi lucu? Belum tentu. Itu. Jadi 2 meter itu adalah punchline yang ideal. Menurut saya. Sampai saat ini. Wah. Akan hujan. Begitu. Jadi kayak, karena kalau layar-layar tuh udah nggak cukup relevan sekarang. Walaupun memang di luar negeri itu ada yang bilang kalau nulis punchline itu 10 opsinya. Jadi bukan layer. Bukan layer ya. Tapi nulis opsi punchline itu sampai 10. Karena dari 10 yang oke paling 1 atau 2. Opsi ya, bukan layer. Jadi kalau ini kan 4, kalau di saya nih misalnya 45, ya 2 meter. Misal opsi selanjutnya 10 meter, 6 kilo. Terus 2 cm misalkan. Atau banyak. Nah, kira-kira dari ini pilihannya yang lebih baik yang mana? Gitu. Jadi bukan bikin layer tapi bikin opsi punchline. Cara bikin opsinya dari mana? Ngelihat dari setupnya lagi kembali. Kalau setupnya berat saya sekarang 125 kilo, kalau tahun depan berat saya jadi 45, berarti kita kan mengarahkan penonton. Kira-kira punya orang ini jadi berapa ya gitu. Jadi sepanjang apa ya pikirannya? Oh, kayaknya jadi 1,5 gitu, atau jadi 1 gitu, atau jadi 20 sekian gitu. Kalau udah di pikiran penonton sudah ada angka itu, ya kita punchline-nya yang bukan angka itu. Jadi kalau saya bilang jadi 30 cm, bener. jadi ketebak. Jadi lurus. Oh, betul gitu. Oh iya gitu. Tapi karena saya pakai hiperbola, dilebihkan, tapi yang nggak terlalu lebay. Kalau terlalu lebay, nggak kena. Begitu. Kira-kira. Semoga menjawab Mas Henggi. Semoga menjawab. Monggo silakan, kalau ada yang mau tanyakan lagi boleh. Silahkan. Ada 7 orang yang menonton. Terima kasih buat 7 orang yang menonton. Kalau suka sama live-nya boleh di like teman-teman. Yang belum subscribe langsung subscribe aja. Biar kalau nanti ada informasi tentang live biar tidak terlewat. Begitu. Oke, mungkin kita akan tutup 15.30. Begitu teman-teman, kalau ada yang mau tanyakan lagi sebelum kita tutup, silakan. Kalau berkenan juga boleh teman-teman share live ini di Instagram Story supaya saya bisa tahu apakah teman-teman terbantu atau tidak. Gitu. Tapi lighting tuh main ya. Walaupun agak panas.
Tapi nggak apa-apa. Kita sampai live sampai 15.30. 30. Belas 30. Percuma berleler kalau penonton bingung. Betul, saya sangat setuju. Saya sangat setuju dengan statement tersebut. Karena kan konteksnya adalah bukan konteks, karena konsepnya adalah penonton ketawa karena penonton mengerti. Kalau penonton tidak mengerti, penonton tidak ketawa. Begitu. Kira-kira 15.30. Monggo silakan teman-teman. Apakah sudah tidak ada yang bertanya? Sudah tidak ada yang bertanya? Lumayan ini 1,5 jam live siang ini. Nah, aku tanya ini deh. Menurut kalian live-nya tuh enak jam segini atau malah enak malam? Yang pernah nonton ya, dua-duanya. Malam tuh setelah tarawih sekitar jam 8:30. Asal dan siap-siap ya. Oke, cintaku. Jadi live-nya tuh mending jam-jam segini. Sekitaran asyar zuhur atau abis. Astaga, ketinggalan terus mas. Silahkan ditonton ulang aja ya. Malam mas. Malam 1. Malam 1 poin. Sebelum berbuka 2. Jam berapa sih aslinya live streamingnya? Nah ini masih nyari jam yang enak, Mas Daroris Official. Sebelum berbuka menarik sih. Ngabuburit. Anjay, ngabuburit sih menarik sih. Menulis sambil ngabuburit. Keren. Menarik gak tuh? Tanjuknya. Ngabuburit. Asik. Nama doang keren tapi gak dilakuin. Ih, asik. Keren. Ngabuburit kalau sebelum berbuka. Nah, sebelum berbuka 1, malam 2. Ya, maga. 1 menit lagi. Teman-teman kalau misalkan suka boleh di like, boleh posting keseruan di sosial media. Saurunge maghrib mas. Saurunge maghrib 2. Oke. Live malam lebih yoi mas. Live malam ada jam segini. Malam mas. Wah. Banyak ya. Coba sekarang ada apa sih? Sabtu. Sekarang Sabtu ya. Minggu kita nyoba ngabuburit. Minggu besok. Ya besok minggu kan? Ya.
Besok Minggu kita mungkin coba ngabuburit. Kalau tidak sempat, akan malam saja setelah tarawih sekitar 7:30. Jangan mepet jam buka banget, Mas. Enggak, mungkin akan mulainya kalau sebelum buka itu 3:30 jam. Pokoknya selesai jam 5 aja. Atau malah 5:30. Jam 5 sebenarnya ideal sih, jam 5 tuh ideal. Di mungkin jam 4 sampai jam 5 atau 3:30 sampai jam 5. Tapi kayaknya cuma bisa di weekend, karena kan kalau weekdays kan mungkin teman-teman kerja kan. Jadi mungkin ya sebenarnya gini sih. Mungkin nanti bakal live-nya itu dipromoinnya tidak mepet. Nah itu mungkin biar teman-teman juga mungkin kalau mau bersiap bisa langsung gabung begitu. Oke. Gitu ya, terima kasih teman-teman. 1,5 jam yang cukup asoy di sore hari ini. Semoga teman-teman terbantukan. Kalau memang ada manfaatnya dari live ini. Ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Teman-teman kalau misalkan mau beli playbook BSBB yang versi fisik lagi open pre-order di bsbb.fun. Ada juga Ramadan Sale 2 kelas menulis. Silakan dibeli kalau berkenan, kalau belum punya, kalau ada rezekinya. Sama kalau mau support ini bisa cek deskripsi. Mau ke Sosiabas atau Saweria, saya terima dua-duanya. Bisa sawer pakai metode pembayaran apapun. Begitu. Terima kasih. Sampai ketemu di live selanjutnya. Terima kasih.